Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang dilaknat Allah dan akan muncul pada akhir zaman. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa pada saat kemunculannya, ia akan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Nantinya Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Kehadirannya menjadi puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi. Setiap orang tidak akan mampu terhindar dari fitnahnya kecuali mereka yang teguh hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebelum kemunculannya ke muka bumi, para pengikut Dajjal sudah mempersiapkan diri dan menghimpun koloni. Mereka yang tergabung adalah orang-orang yang disenangi Dajjal. Ternyata tanpa disadari beberapa golongan manusia ini sudah ditandai oleh Dajjal, sehingga pada kemunculannya nanti dengan mudah Dajjal menemukan golongan ini. Siapa saja mereka? Berikut ringkasannya. 1. Orang yang mengacuhkan seruan azan. Azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Dalam sehari, muazin mengumandangkan 5 kali azan sesuai dengan jumlah sholat sehari semalam. Azan adalah ujian keimanan bagi seorang mukmin. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diabaikan, maka golongan ini akan dengan mudah melanggar larangan-larangan lainnya. Mengingat sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin dan amalan yang dihisab pertama kali, sehingga siapa yang dengan mudah mengacuhkan akan sangat disenangi oleh Dajjal, karena hakikatnya Dajjal akan menghuni neraka, sehingga mereka yang melanggar perintah Allah akan bersama Dajjal ikut ke neraka. 2. Tidak peduli dengan rencana Dajjal. Dajjal tidak serta-merta datang begitu saja. Ia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ke muka bumi untuk membuat kerusakan. Dajjal juga dibekali dengan kekuatan yang datang langsung dari Allah. Hal inilah yang membuatnya mampu bertindak layaknya Tuhan karena bisa memiliki segalanya. Meskipun kekuatan tersebut hanya sedemikian kecil dari kekuatan maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rob, berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia, menyuburkan tanaman dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu dan nerakaku adalah surgamu. Ya Rob, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak. Meski sudah dijelaskan bahwa rencana Dajjal begitu dahsyat terhadap kerusakan umat, namun ada saja orang-orang yang tidak peduli dengan rencana tersebut. Mereka tidak mempersiapkan diri atau sekedar berdoa agar di masa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Dajjal. Golongan inilah yang kemudian ditandai Dajjal sebagai bagian dari manusia yang disukainya. 2 golongan tadi sering terjadi pada saat ini, namun tidak menyadari bahwa mereka tidak merasa ditandai oleh Dajjal. Mereka disenangi Dajjal karena menjauhkan diri dari Allah serta tidak percaya terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulnya. Padahal huru-hara yang diciptakan Dajjal ini sangat pedih sehingga sulit untuk dihindari. Orang-orang beriman mencari cara agar bisa terhindar dari fitnah tersebut. Kemunculan Dajjal sudah semakin dekat dengan merebaknya fitnah, kekufuran, kesyirikan dan fitnah din yang menimpa kaum muslimin. Sahabat yang beriman, semoga informasi ini dapat menyadarkan kita bahwa apa yang kita perbuat saat ini membahayakan diri sendiri karena akan terbawa ke jalan kesesatan yang diharapkan Dajjal. Semoga Allah menyelamatkan kita kaum muslimin dari fitnah Dajjal dan menjauhkan kita darinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kehadiran Dajjal ke muka bumi pada saat hari kiamat tiba akan menjadi puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi ini. Bagi manusia yang tidak teguh hati untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia akan dengan mudah menjadi pengikutnya. Lantas, siapa saja yang nanti akan menjadi para pengikut Dajjal? Benarkah kaum wanita menjadi salah satu pengikut terbesar Dajjal? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak hadis Rasulullah SAW berikut ini.
Kebanyakan pengikut Dajjal adalah orang Yahudi dan kaum wanita. Hadis riwayat Ahmad. Kita perlu mewaspadai jika Dajjal banyak diikuti oleh kaum wanita, artinya Dajjal memiliki sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wanita. Dajjal akan turun ke Mirqanah, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seseorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Selain wanita, pengikut Dajjal lainnya adalah dari kaum Yahudi non-Arab bangsa Turk. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan, Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tilsan yang menutup pundak dan badan. Hadis riwayat Muslim. Di kalangan orang Yahudi, Dajjal dikenal dengan Al-Masih bin Daud. Dilihat dari kitab Al-Yaumil Akhir Al-Qiyamatus Sugro halaman 244. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu, dan kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah merah, hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, orang Arab dan Muslim pun juga akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka terkena sihir Dajjal karena hanya membaca Al-Quran sebatas tenggorokannya saja, tidak sampai menghayati ke dalam hatinya. Di antara fitnah Dajjal adalah, ia akan berkata pada orang Arab, bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu, lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah Robmu? Apakah engkau mau? Iya, mau, jawab orang Arab tersebut. Lalu dua setan menyerupai bentuk ayah dan ibunya. Lantas keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, yaitu Dajjal, karena dia adalah Robmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul, mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar mereka Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu bagaimanakah ciri-ciri kebanyakan wanita yang akan jadi pengikut Dajjal seperti yang tadi disebutkan? Berikut adalah 10 ciri wanita pengikut Dajjal di akhir zaman yang perlu diketahui agar wanita bisa memperbaiki diri agar terhindar menjadi pengikutnya. 1. Tabarruj dan suka pamer. Tabarruj adalah wanita yang suka memamerkan atau melihatkan perhiasan mereka, suka dan terlena dengan dunia, dan bersenang-senang karena dorongan hawa nafsu dunia yang besar, melupakan dan berpaling dari akhirat yang menjadi dunia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kita harus tahu cara menghindari sifat ria atau sifat pamer ini. 2. Berpakaian tapi telanjang, yaitu wanita yang berpakaian ketat, membentuk dan menonjolkan lekuk tubuh, mengenakan bahan pakaian yang tipis dan transparan, serta pakaian yang tidak menutup auratnya dengan baik. Wanita yang berpakaian seperti ini menjadi ciri-ciri wanita pengikut Dajjal, sementara wanita dalam Islam diwajibkan untuk menutup auratnya. 3. Kufur kepada suami. Masih sering mengumpat dan tidak bersyukur kepada suami atas apa yang telah diberikan? Hati-hati, karena ini termasuk pada salah satu ciri wanita yang menjadi pengikut Dajjal. Padahal, kewajiban wanita setelah menikah itu harus taat pada suami, memperlakukan suami dengan baik dan menjaga kehormatan suami. 4. Wanita yang meninggalkan sholat. Kewajiban utama kita sebagai umat Islam adalah melakukan ibadah sholat 5 kali sehari. Wanita yang sering meninggalkan sholat dan mengacuhkan seruan azan,
maka termasuk pada pengikut Dajjal sebagai penghuni neraka. Tidak hanya untuk wanita saja, namun juga untuk laki-laki. 5. Wanita yang membaca Al-Quran hanya sampai kerongkongan. Maksudnya adalah wanita yang rajin membaca Al-Quran, namun hanya sebatas membaca saja dan tidak meresapi ke dalam hati, sehingga menunjukkan wanita yang gemar membaca Al-Quran, namun akhlaknya tidak terpuji dan masih saja melakukan perbuatan tercela. 6. Wanita yang mengabaikan fitnah Dajjal, yaitu wanita yang tidak takut dengan datangnya Dajjal dan tidak memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ia tidak peduli dengan fitnah Dajjal, dan orang seperti inilah yang disukai Dajjal untuk menjadi pengikutnya. 7. Wanita yang murtad. Wanita yang memilih untuk keluar dari agama Islam karena berbagai sebab dan faktor, maka kelak akan termasuk pada golongan dari pengikut Dajjal. Jika tidak ingin menjadi bagian dari golongan ini pada akhir zaman, maka perkuatlah iman dan memintalah kepada Allah agar terbebas dari fitnah Dajjal. 8. Suka menyebarkan fitnah dan berkata bohong. Wanita yang suka berbohong dan berbicara tidak sesuai fakta termasuk pada golongan pengikut Dajjal. Seperti yang diketahui, fitnah Dajjal akan memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan manusia agar menjadi pengikutnya ke neraka. Oleh karena itu, wanita yang suka menggosip, memfitnah, dan berkata dusta akan menjadi bagian dari pengikut Dajjal. Ini juga yang menjadi alasan kenapa wanita lebih banyak masuk neraka. Suka berkata dusta merupakan ciri orang munafik, dan bahaya menjadi orang munafik dan akibat orang yang sering berbohong adalah ia akan masuk ke dalam neraka. 9. Suka mengadu domba. Wanita yang suka mengadu domba sehingga menimbulkan permusuhan juga menjadi ciri-ciri wanita pengikut Dajjal. Seperti suka menyampaikan kata-kata dari orang lain yang akhirnya memicu perdebatan dan pertengkaran. Itulah mengapa diam itu emas, dan cukup diam jika mendengarkan seseorang berkata buruk terhadap orang lain yang juga teman kita. 10. Merasa paling suci dan paling benar. Hal ini seringkali terjadi tanpa disadari ketika melihat seseorang dari luarnya saja, atau hanya mengenal sekilas saja. Dengan begitu, kita langsung saja beranggapan bahwa diri ini lebih baik dan lebih suci daripada orang tersebut. Hal ini sama saja dengan menyombongkan diri dan merasa paling benar. Sahabat yang beriman, itulah 10 ciri-ciri wanita pengikut Dajjal yang harus kita waspadai. Sebagai wanita, hendaknya kita menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjerat menjadi pengikut Dajjal. Cara agar tetap istiqomah adalah dengan selalu tambah keimanan dan berdoa meminta kepada Allah agar terbebas dan terlindung dari fitnah Dajjal. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.